Rüstem Paşa. Atmaja pun mengangguk, menandakan kalau Rustem harus mendapatkan hukumannya. Atmaja pun berkata, daripada mengambil hidupku, lebih baik membantuku untuk mengambil nyawa iblis itu. Canımı alın sultanım. Mirima pun terdiam. Sultan babanız düşman. Di Amasya, Daphne berusaha menghibur anak-anaknya kalau ayahnya sedang bertarung dengan musuhnya dan akan segera kembali, dan kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aisyah pun menjawab, kamu selalu mengatakan hal itu, tapi ayahku tidak pernah kembali. Ini sudah 2 tahun, Daphne. Aku bahkan tidak bisa mengingat wajah ayahku lagi. Kapan dia akan kembali? Daphne pun hanya bisa terdiam. Ne zaman gelecek? Defne sultanım. Tidak berapa lama, dengan tergopoh-gopoh, Lukman lalu masuk. Ia menyampaikan kalau Mirima Sultan telah mengirimkan suratnya. Daphne pun menerima surat itu dan berkata, semoga Mirima Sultan mengirimkan berita yang baik. Aku berharap Raja akan memaafkan pangeran. Daphne pun membuka surat itu dan membacanya. Ia pun nampak khawatir dengan isi surat itu. Melihat reaksi Daphne, Lukman pun bertanya, apa yang terjadi Sultana? Daphne pun mengatakan kalau Raja telah melakukan negosiasi kepada Tamaps untuk kehidupan Bayezid. Masp'ta pazarlık edermiş. Eyvahlar olsun. Lukman pun juga menjadi panik setelah mendengarnya. Jadi ini sama seperti cerita yang diceritakan oleh Tamaps saat makan malam itu tentang Cem Sultan yang dijual oleh Paus Alexandra demi koin emas. Tapi apakah Tamaps juga akan setuju dengan penawaran itu? Kita ikuti aja alurnya ya. Daphne pun berkata, Lukman Aga, pangeran harus mengetahui tentang negosiasi ini. Lukman pun mengatakan, kalau mereka tidak bisa mengirimkan surat ke Persia, kamu tahu apa yang terjadi kepada setiap pengantar surat. Kepala mereka ditemukan di dinding. Daphne pun berkata, jika pangeran tidak mengetahuinya, maka dia akan dibunuh. Pangeran harus meninggalkan Persia secepatnya. Jika kita tidak bisa mempercayai para kurir, kalau begitu akulah yang akan pergi. Lukman pun berkata, kamu tahu apa yang kamu katakan Daphne Sultan? Aku harap kamu hanya bercanda. Namun Daphne tidak bercanda. Dia memang ingin melakukannya. Di istana Mihrimah, Rustem datang menemui anak-anaknya Nedir böyle baba? dan membawakan burung untuk putrinya. Rustem pun berkata, aku sangat terkejut ketika ibumu mengizinkan aku makan malam bersamamu. Putrinya pun menjawab, hati ibuku tidak sekeras batu seperti yang kamu pikirkan ayah. Dia peduli dengan kebahagiaan anak-anaknya. Aku yakin dia pasti mengetahui betapa kamu sangat mencintai kami. Rustem pun menjawab, aku harap demikian. Mereka pun lalu makan bersama. Di tempat lain, Mirima berada di ruangannya sendirian. Tak lama, Sumbul datang dan menyampaikan kalau Rustem Pasha telah tiba di istananya. Flashback, di saat pertemuannya dengan Atmaja sebelumnya, Atmaja berkata, aku memburu Rustem Pasha saat itu, tapi dia selalu bisa melarikan diri. Sekarang dia tidak akan bisa bersembunyi. Dia tidak akan bisa diselamatkan. Bu defa kaçamayacak. Kembali ke masa sekarang, Mirima pun keluar dari kamarnya. Zal Mahmut Paşa'nın Kembali flashback, Mirima menjawab, jangan mencoba untuk meracuninya, karena Jal Mahmud adalah orang pertama yang akan mencoba semua makanannya. Atmaja pun menjawab, aku adalah seorang tentara Sultana. Ketika aku mengambil hidup seseorang, aku ingin melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Menatap matanya. Bu bileğimin gücüyle. Kembali ke masa sekarang, Mirima pun datang menemui Rustem. Ya nampak kini mereka telah selesai makan malam. Mirima kemudian menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Mirima lalu berbicara pada Rustem. Aku mendengar kalau kamu sakit. Aku harap tidak ada yang serius. Rustem pun menjawab, aku sudah lama menderita sakit perut. Aku merasakan sesak di dadaku. Aku bernafas dengan susah payah. Tapi dokter telah membantuku. Aku merasa baik hari ini.
Mirima pun berkata, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ayo bertemu dan berbicara di ruanganmu. Mirima pun pergi dari sana. Mirima berkata pada pelayannya, bawa anak-anak ke istana raja. Mereka akan tinggal di hari malam ini. Pelayannya pun bertanya, apa yang terjadi Sultana? Namun Mirima berkata, lakukan saja apa yang aku katakan. Di tempat lain, Sumbul pun membuka pintu sehingga Atmaja pun masuk ke dalam. Kembali ke Mirima, ia pun sampai ke ruangan Rustem. Rustem pun bertanya dan ingin tahu mengapa tiba-tiba Mirima tertarik pada dirinya. Aku kira kamu membenciku. Mirima pun menjawab, aku melihatmu pertama kali sebagai penjaga kandang kuda. Kamu bertanggung jawab atas kuda itu. Kamu juga bertanggung jawab atas kudaku. Kemudian terima kasih kepada ibuku. Kamu menjadi naik level sampai kamu menjadi seorang wazir agung. Rustem pun bertanya, apa artinya semua ini? Mirima pun menjawab, ini merupakan pendakian yang cukup menantang bagi seorang penggembala babi, bukan? Bir domuz çobanı için çok hızlı bir yükseliş. Mendengar jawaban Mirima, Rustem pun berkata, akulah yang membuat takdirku sendiri, Mirima. Kalau tidak, maka aku akan mendengar suara babi dari jauh sekarang. Yang berarti, aku berada di posisi ini sekarang bukan secara kebetulan. Aku adalah wazir terkuat yang pernah ada di kerajaan ini. En kudretli vezir-i azamıyım. Sekarang apa tujuanmu? Apakah kamu datang kemari hanya untuk membicarakan hal ini? Tidak berapa lama, Sumbul pun masuk. Sumbul mengatakan kalau putranya Osman tidak mau tidur. Dia merasa gelisah. Dia menginginkan ibunya bersamanya. Mirima pun berkata pada Rustem, aku akan pergi kepada Osman dan akan kembali lagi. Kita akan berbicara setelahnya. Dengan gontai, Mirima pun meninggalkan ruangan suaminya. Sebenarnya itu adalah alasan Sumbul untuk memanggil Mirima keluar. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, semua anak-anaknya telah dibawa ke istana raja. Tidak berapa lama, Atmaja pun muncul di sana. Ia pun mengintip, melihat keadaan. Dan secepat kilat, Atmaja membungkam Jalaga dengan belati di lehernya. Atmaja lalu berbicara, Jal Mahmud, apakah kamu ingat hari itu? Hari di mana kamu mencekik Pangeran Mustafa. Aku tidak akan pernah melupakannya. Atmaja lalu menusuk perut Jalaga berkali-kali. Setelah itu, Atmaja pun berjalan menunjukkan dirinya ke hadapan semua penjaga. Salah satu penjaga melihat Atmaja. Atmaja segera bersiap-siap dengan dua kampaknya. Dan seketika, kampak itu pun tertancap di tubuh penjaga itu. Penjaga lainnya pun sadar dan menghunuskan pedang mereka, bersiap bertempur menghadapi Atmaja. Mendengar suara keributan di luar, Rustem pun sadar ada yang tidak beres. Ia pun memandang ke arah petinya. Rustem pun segera membuka petinya. Di luar, Atmaja masih bertarung, sampai akhirnya Atmaja berhasil melenyapkan semua penjaga. Atmaja pun membuka pintu ruangan Rustem. Saat pintu terbuka, Rustem telah bersiap dengan pistol yang ada di tangannya. Itu artinya, Rustem telah lama menyimpan pistol itu di dalam peti sebelumnya. Rustem pun segera menembak Atmaja. Dan tembakan itu pun mengenai Atmaja. Atmaja langsung tersungkur. Rustem yang telah melihat Atmaja telah duduk dengan lemas. Ia pun hanya berdiam dengan nafas yang berat. Rustem! Rupanya Atmaja masih bisa berdiri dan mendekati Rustem. Yatağında huzur için.
Atmaja kemudian mencekik Rustem dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa mati di tempat tidurmu dengan tenang?" Rustem pun menendang Atmaja hingga Atmaja pun terjatuh. Rustem berniat mengambil belatinya yang ada di meja, namun dengan cepat Atmaja memukul pinggangnya. Atmaja segera mengeluarkan tali yang ia bawa. Atmaja pun mengikat tali itu ke leher Rustem. Atmaja berkata, "Apakah kamu mengingatnya? Aku mengatakan padamu, suatu hari aku akan membunuhmu. Inilah waktunya. Inilah waktunya membalas dendam untuk Pangeran Mustafa." Rustem pun akhirnya menghembuskan nafasnya. Setelah melihat Rustem yang sudah tidak bernyawa, Atmaja pun keluar dari ruangan itu. Ia berusaha dengan sekuat tenaga pergi dari tempat itu. Tak lupa ia mengambil kembali kampaknya. Sambil berjalan, ia pun teringat kembali saat malam terakhir Pangeran Mustafa bersama dirinya. Ia juga teringat dengan istri dan putranya yang telah lama meninggal. Tidak berapa lama, seorang penjaga pun muncul di hadapannya. Merasa tak punya kekuatan lagi, ia pun akhirnya pasrah. Bagaimanapun, ia sudah membalaskan dendamnya. Penjaga itu pun akhirnya membunuh Atmaja. Atmaja dengan wajah yang tenang, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.